Tidak ada yang benar-benar terjadi secara kebetulan dalam hidup seorang jiwa yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menerima sesuatu yang besar. Setiap perubahan, setiap keanehan dalam alur kehidupan yang kamu alami sesungguhnya adalah bagian dari skenario ilahi yang sudah lama ditulis untukmu. Ketika kamu mulai merasa bahwa hidupmu bergerak ke arah yang tidak kamu kenali sebelumnya, saat jalur yang dulu terlihat begitu jelas, tiba-tiba menjadi kabur, bahkan menghilang dari pandanganmu. Ketahuilah bahwa kamu tidak sedang tersesat, kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang diarahkan, kamu sedang dipersiapkan. Tidak semua orang mendapatkan pengalaman seperti ini. Hanya mereka yang telah sampai pada waktu tertentu dalam kehidupannya, yang jiwanya sudah cukup matang, yang mendapatkan panggilan ini. Karena takdir tidak datang dengan ledakan besar. Ia datang perlahan, tenang, namun kuat. Ia mengetuk pintu hati, menggubah perasaan, dan mengubah cara pandang seseorang terhadap hidup. Ia hadir dalam bentuk tanda-tanda halus yang hanya bisa dikenali oleh jiwa yang terjaga. Jika kamu sedang mendengarkan ini sekarang, mungkin ini adalah pertanda bahwa kamu adalah bagian dari jiwa-jiwa yang dipilih untuk menerima perubahan besar. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh tentang 3 tanda besar yang biasanya muncul sebelum hidupmu berganti takdir, aku ingin mengajakmu untuk membuat satu komitmen kecil yang bermakna besar. Ini adalah bentuk keterbukaan jiwa, pernyataan dari dalam hatimu bahwa kamu siap menerima perubahan yang akan datang. Silakan tulis di kolom komentar, "Aku siap menerima perubahan besar yang Tuhan siapkan untukku." Kata-kata itu bukan sekedar kalimat biasa. Ia adalah energi. Ia adalah getaran yang akan memancarkan keselarasan antara jiwamu dengan takdir yang sedang mendekat. Dan jika kamu belum menekan tombol subscribe, sekaranglah waktunya. Subscribe channel ini, ARS Pandangan Hidup, agar kamu tidak tertinggal dalam perjalanan spiritual yang akan kita lalui bersama. Di sini, kita akan terus berbagi makna, mengurai tanda-tanda kehidupan, dan memperkuat iman serta mentalitas jiwa yang ingin tumbuh dan naik ke fase kehidupan yang lebih tinggi. Kita akan melangkah bersama, tanpa terburu-buru, tapi dengan kesadaran penuh bahwa setiap langkah kita punya tujuan. Ingat, tidak ada yang kebetulan. Jika kamu menemukan video ini hari ini, itu adalah bentuk kasih Tuhan yang sedang menunjukkan arah baru dalam hidupmu. Mari lanjut. Mari kita bahas tanda pertama yang paling umum terjadi ketika takdir besar sedang mendekat, yaitu rasa hampa yang tiba-tiba muncul tanpa sebab yang jelas. Kamu mungkin bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, rumah yang lengkap, dan rutinitas yang berjalan seperti biasa. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang terasa kosong di dalam dirimu. Kamu mencoba mencari alasannya, tapi tidak menemukan apapun. Ini bukan kehampaan karena kehilangan, bukan juga karena depresi. Ini adalah kehampaan spiritual. Sebuah ruang di dalam dirimu yang Tuhan kosongkan terlebih dahulu agar bisa diisi dengan kehidupan baru. Hal ini seringkali membingungkan karena tidak masuk akal. Tapi jiwa yang telah dipilih memang tidak lagi berjalan berdasarkan logika manusia semata. Rasa hampa ini seperti ruang hening yang Tuhan sediakan agar kamu punya waktu untuk mendengar suaranya. Ini adalah panggilan halus, bukan peringatan keras. Ini adalah tanda awal bahwa hidupmu sedang bersiap untuk berubah. Maka jangan panik dan jangan merasa bersalah. Kehampaan ini bukan kegagalan, justru ia adalah panggung persiapan, pembersihan jiwa. Ketika jiwamu mulai kosong, itu pertanda bahwa Tuhan sedang menyiapkan ruang bagi versi hidupmu yang lebih besar dan bermakna. Pada tahap kehampaan ini, biasanya kamu mulai merasa terlepas dari banyak hal. Aktivitas yang dulu sangat kamu nikmati kini terasa datar. Orang-orang yang dulu kamu rindukan kini terasa jauh meskipun masih berada di sekitarmu. Kamu hadir secara fisik, tapi batinmu seperti sedang berjalan menjauh. Ini bukan keterasingan yang menyakitkan, tetapi lebih kepada keterasingan yang membingungkan. Kamu seperti sedang menyaksikan hidupmu sendiri dari kejauhan. Inilah saat ketika jiwa sedang menyusun ulang kepekaannya. Ketika Tuhan mulai membisikkan arah baru yang tidak lagi bisa dipahami oleh dirimu yang lama.
Maka dari itu, kamu mulai merasakan ketidakcocokan. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu lawan, justru kamu perlu menyadarinya dengan hati yang lapang. Kamu perlu duduk dengan tenang dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang sedang Tuhan siapkan dalam hidupku? Karena biasanya sebelum takdirmu berubah, kamu akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak lagi sejalan, tidak peduli seberapa penting itu dulu bagimu. Tuhan tahu yang terbaik, dan ketika Tuhan ingin mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi, Ia akan terlebih dahulu membersihkan kakimu dari tanah yang lama, agar kamu siap melangkah menuju tanah yang baru. Tanda pertama ini bisa berlangsung selama beberapa hari, minggu, bahkan bulan, tergantung kesiapanmu dalam menerima perubahan. Semakin kamu menolak rasa hampa itu, semakin lama ia akan bertahan. Tetapi jika kamu menerimanya, mengizinkannya hadir sebagai bagian dari proses, kamu akan mulai melihat keindahan di balik kekosongan itu. Jiwa manusia memang sering takut pada kekosongan. Kita terbiasa dengan kesibukan, dengan rutinitas, dengan kehadiran orang-orang. Tapi jiwa yang terpilih akan merasakan fase dikosongkan agar ia bisa mengenali dirinya yang sejati. Di titik ini, kamu akan menyadari bahwa bukan dunia yang berubah, tapi cara pandangmu terhadap dunia itulah yang mulai berubah. Kamu mulai merasa bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian, popularitas, atau kenyamanan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang memanggil. Dan jika kamu cukup tenang untuk mendengarkannya, kamu akan mulai mengenali bahwa rasa hampa itu bukan kehancuran. Ia adalah ruang suci, sebuah panggung kosong yang Tuhan siapkan untuk menampilkan pertunjukan baru dalam hidupmu. Maka biarkan kehampaan itu hadir, jangan buru-buru mengisinya. Duduklah bersama rasa itu dan katakan dalam hati, aku siap, aku tidak melawan. Aku percaya Tuhan sedang bekerja. Setelah kamu melalui rasa hampa itu, biasanya akan muncul tanda kedua, yaitu ketidakcocokan terhadap hal-hal yang dulu kamu anggap biasa, nyaman, atau menyenangkan. Ini adalah fase ketika jiwa mulai naik tingkat, ketika kamu tidak lagi bisa menikmati percakapan yang dangkal, ketika obrolan ringan tentang hal-hal duniawi mulai terasa seperti membuang waktu, ketika kamu mulai mempertanyakan hubungan, pekerjaan, bahkan cara hidupmu selama ini. Banyak orang mulai panik di fase ini. Mereka merasa kehilangan arah, kehilangan jati diri, kehilangan rasa nyaman yang dulu mereka miliki. Padahal sebenarnya, kamu tidak kehilangan apa-apa. Kamu justru sedang menemukan dirimu yang sejati. Perasaan tidak cocok itu adalah tanda bahwa jiwa lamamu sudah tidak bisa menampung pertumbuhan jiwamu yang baru. Kamu tidak bisa terus tinggal di rumah lama jika kamu sedang membangun rumah yang lebih besar. Maka kamu akan mulai merasa sesak, bukan karena tempat itu buruk, tapi karena jiwamu sedang melebar. Orang-orang mungkin akan mengatakan kamu berubah, dan memang kamu berubah karena kamu sedang naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ini bukan proses yang mudah, tapi ia sangat penting karena perubahan sejati dimulai dari ketidaksesuaian terhadap hal-hal yang lama. Ketidakcocokan ini bisa hadir dalam berbagai bentuk. Kamu bisa merasa jenuh dengan lingkungan kerja yang dulu kamu nikmati. Kamu bisa merasa lelah berinteraksi dengan orang-orang yang dulu menjadi tempat kamu bercerita. Bahkan kamu bisa mulai merasa asing dengan hobi dan rutinitas yang dulu membuatmu semangat. Ini bukan karena semua itu salah, tapi karena jiwamu sedang dipanggil untuk bergerak ke dimensi baru yang lebih dalam, lebih sejati. Dan dalam proses ini, kamu tidak perlu memaksa diri untuk tetap cocok. Biarkan yang tidak cocok itu pergi. Biarkan diri lamamu perlahan larut dan memberi ruang untuk versi baru yang sedang tumbuh. Tidak semua orang akan memahami proses ini. Beberapa mungkin akan menilai kamu menjadi pendiam, aneh, atau terlalu serius. Tapi ingatlah, ini bukan tentang mereka. Ini tentangmu dan perjalanan jiwamu. Tidak sebuah orang bisa ikut dalam perjalananmu. Dan itu tidak apa-apa. Karena perjalanan spiritual memang bukan perjalanan massal. Ia adalah perjalanan sunyi, tapi penuh makna. Maka ketika kamu merasa tidak cocok dengan banyak hal, akhir-akhir ini, jangan merasa bersalah. Jangan terburu-buru untuk kembali seperti semula. Karena kamu bukan sedang rusak, kamu sedang berkembang. Dan setiap pertumbuhan membutuhkan keberanian untuk meninggalkan zona nyaman. Dalam ketidakcocokan itu,
Kamu juga akan mulai merasa bahwa energi di sekitarmu tidak lagi selaras denganmu. Orang-orang yang dulu membuatmu tertawa kini terasa seperti beban. Lingkungan yang dulu memberi rasa aman kini malah membuatmu gelisah. Bahkan musik, tontonan, atau bacaan yang dulu kamu sukai pun mulai kehilangan maknanya. Ini bukan pertanda kamu menjadi pribadi yang antisosial atau membosankan. Ini adalah pertanda bahwa frekuensi jiwamu sedang berubah. Ketika Tuhan ingin mengangkatmu ke level yang lebih tinggi, Ia akan menggeser kamu dari lingkungan yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Proses ini bisa terasa menyakitkan. Kamu bisa merasa sendiri, terasing, atau bahkan ditinggalkan. Tapi ketahuilah, kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang dibebaskan. Jiwa yang sedang tumbuh tidak bisa terus melekat pada hal-hal yang membatasi. Maka izinkan proses ini berjalan. Tidak perlu memaksa semua hal tetap sama. Karena dalam perubahan itulah takdirmu mulai disusun ulang. Dalam ketidakcocokan itu, kamu akan mulai melihat arah baru. Dan arah itu mungkin belum jelas. Tapi ia ada. Ia sedang disiapkan. Dan ketika kamu siap, pintu itu akan terbuka. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lagi. Salah satu tanda paling kuat bahwa kamu sedang mengalami pertumbuhan jiwa adalah ketika kamu mulai mempertanyakan segalanya. Kamu mulai bertanya, apakah ini jalan hidupku? Apakah aku benar-benar bahagia? Apakah ini yang aku mau atau hanya yang diajarkan orang lain padaku? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin membuatmu merasa bingung dan lelah. Tapi jangan takut, ini bukan kebingungan yang salah. Ini adalah kebingungan yang produktif. Sebuah fase di mana jiwa sedang membongkar ulang semua fondasi yang tidak lagi sesuai. Dalam Islam, ini adalah proses tazkiyah, penyucian jiwa. Tuhan mengizinkan kamu merasa tidak cocok dengan masa lalumu agar kamu bisa melihat masa depanmu dengan lebih jernih. Maka jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu gagal. Justru kamu sedang berhasil, karena tidak semua orang mau jujur dengan dirinya sendiri. Tidak semua orang berani mengakui bahwa apa yang dulu terasa benar, kini terasa tidak lagi cocok. Jiwa yang sedang bertumbuh akan selalu melewati fase ini. Dan setiap pertanyaan yang kamu ajukan pada dirimu sendiri adalah bagian dari doa. Doa yang berkata, Tuhan, tunjukkan aku jalan yang seharusnya. Dan percayalah, doa seperti itu tidak pernah tidak dijawab. Di titik ini banyak orang merasa ingin berhenti. Mereka lelah mempertanyakan hidup tapi juga tidak bisa kembali ke kehidupan lama. Mereka seperti terjebak di tengah. Tapi kamu tidak sedang terjebak, kamu sedang berada di ambang gerbang perubahan. Dan setiap gerbang memang memiliki penjaganya sendiri, yaitu keraguan, ketakutan, dan rasa hampa. Jika kamu bisa melewati itu, kamu akan sampai pada dimensi baru dalam hidupmu. Di fase ini, penting untuk menjaga kesadaran dan tidak menghakimi diri sendiri. Biarkan dirimu merasa, biarkan dirimu bingung. Karena dari kebingungan itu akan lahir kejelasan. Jiwa yang terpilih tidak berjalan dengan peta lama. Mereka menciptakan peta baru dan setiap langkahnya dipandu oleh intuisi yang halus namun kuat. Jangan khawatir jika kamu merasa seperti berjalan sendirian. Banyak jiwa yang sedang mengalami hal yang sama, hanya saja mereka tidak mengatakannya. Dan melalui video ini, kamu tidak sendirian. Kamu sedang berada dalam komunitas spiritual yang tersembunyi. Komunitas yang tidak terikat oleh tempat, tapi oleh kesadaran. Jadi tetaplah berjalan, tetaplah mendengarkan, karena tanda berikutnya akan menguatkanmu lebih dalam. Tanda ketiga yang seringkali muncul sebelum takdirmu berganti adalah dorongan kuat untuk menyendiri dan merenung. Ini bukan karena kamu membenci keramaian, bukan pula karena kamu menjadi antisosial. Justru, ini adalah bentuk kasih Tuhan yang sedang menarik jiwamu agar kembali ke dalam. Ketika semua yang di luar mulai terasa bising, ketika percakapan-percakapan ringan terasa tidak bermakna, dan ketika rutinitas dunia terasa semakin menjauh dari hatimu, itu pertanda bahwa sesuatu di dalam dirimu sedang memanggil. Kamu mulai merasa bahwa untuk menemukan jawaban, kamu tidak bisa terus berada di tengah hiruk-pikuk. Kamu perlu masuk ke ruang batinmu sendiri. Kamu perlu hening. Kamu perlu sendiri. Ini adalah fase penting yang seringkali ditakuti banyak orang. Tapi bagi jiwa yang terpilih, kesendirian bukan kutukan, tapi anugerah. Karena di dalam kesendirian yang mendalam, kamu akan mulai mengenali suara jiwamu sendiri.
Suara yang selama ini tenggelam oleh suara orang lain, oleh ekspektasi, oleh tekanan sosial, oleh keinginan untuk terus dianggap cukup oleh dunia. Maka ketika dorongan untuk menyendiri itu datang, jangan tolak. Jangan sibukkan dirimu demi menutupi kehampaan itu. Justru temuilah dirimu sendiri di sana. Karena dalam kesendirian yang terjaga, Tuhan paling sering berbicara. Di masa ini, banyak orang merasa takut untuk sendiri karena merasa itu berarti kesepian. Tapi menyendiri dan kesepian adalah dua hal yang sangat berbeda. Kesepian adalah rasa kosong yang muncul ketika kita kehilangan koneksi. Sedangkan menyendiri adalah keputusan sadar untuk membangun koneksi dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Jiwa yang sedang bersiap menuju takdir baru seringkali merasa tidak lagi cocok dengan banyak hal di sekelilingnya. Dan karena itu, ia secara alami akan menarik diri. Ini bukan bentuk pelarian, tetapi proses pemurnian. Kamu mungkin mulai menjauhi media sosial, bukan karena kamu membencinya, tetapi karena kamu mulai menyadari bahwa banyak hal di sana tidak lagi mencerminkan kedalaman yang kamu cari. Kamu mungkin mulai malas berbicara hal-hal yang tidak penting, karena jiwamu mulai lapar akan makna. Ini adalah momen yang sangat penting. Di sini, kamu akan mulai membaca ulang hidupmu. Kamu akan mulai merenung tentang siapa dirimu sebenarnya, apa yang kamu inginkan, dan mengapa kamu merasa tidak lagi bisa kembali menjadi dirimu yang lama. Semua ini adalah panggilan dari Tuhan, agar kamu benar-benar hadir di dalam dirimu sendiri sebelum kamu hadir dalam kehidupan yang baru. Sebelum takdirmu berganti, kamu harus kembali kepada dirimu terlebih dahulu. Ketika dorongan untuk menyendiri ini datang, seringkali kamu juga akan merasa tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarmu. Mereka mungkin mulai bertanya, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu menjauh? Kenapa kamu tidak seperti dulu? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terasa menyakitkan jika kamu tidak menyadari bahwa kamu sedang menjalani proses yang sangat dalam dan suci. Tapi, jika kamu paham bahwa ini adalah bagian dari pertumbuhan spiritualmu, kamu akan bisa memandang semua itu dengan tenang. Tidak semua orang akan mengerti jalan yang kamu tempuh, dan memang tidak semua orang harus mengerti. Karena perjalanan jiwa adalah perjalanan yang sangat personal. Tidak semua orang bisa menempuh jalan yang sama pada waktu yang sama. Maka penting untuk tidak menjelaskan dirimu kepada semua orang. Tugasmu bukan membuat orang lain nyaman dengan perubahanmu. Tugasmu adalah setia pada panggilan jiwamu. Jika jiwamu memintamu untuk diam, maka diamlah. Jika jiwamu ingin sendiri, maka izinkanlah. Jika jiwamu ingin berhenti sejenak dari keramaian, maka lakukanlah. Karena dalam keheningan yang kamu izinkan itulah, arah baru akan mulai terbuka. Tidak dengan paksaan, tapi dengan kejernihan. Dan kejernihan hanya muncul dari dalam, bukan dari luar. Pada titik ini, kamu akan mulai melihat sesuatu yang sebelumnya kamu tidak sadari. Kamu akan mulai mengenali pola-pola dalam hidupmu yang ternyata sudah lama kamu tidak butuhkan. Kamu akan menyadari bahwa ada banyak hal yang kamu jalani, bukan karena kamu mau, tapi karena kamu terbiasa. Karena kamu diajarkan begitu. Karena kamu takut mengecewakan orang lain. Tapi sekarang semua itu mulai goyah. Bukan karena kamu menjadi pribadi yang tidak tahu berterima kasih, tapi karena kamu mulai sadar bahwa hidup yang kamu jalani selama ini tidak sepenuhnya mewakili siapa dirimu sebenarnya. Ini adalah momen penting ketika kamu mulai melepaskan segala topeng. Ketika kamu mulai bertanya, siapa aku jika semua gelar, pekerjaan, hubungan, dan atribut dunia ini dilepaskan? Ini bukan pertanyaan kecil, ini adalah pertanyaan suci. Sebuah pertanyaan yang mengantar jiwa kembali ke asalnya. Dan dalam proses ini, kamu akan mulai melihat bahwa yang kamu butuhkan bukan jawaban cepat, tetapi keberanian untuk tetap tinggal dalam pertanyaan itu sampai jawabannya muncul dari dalam. Maka jangan buru-buru mencari solusi. Biarkan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi jembatan antara dirimu yang lama dan dirimu yang baru. Karena hanya melalui pertanyaan dalam keheninganlah takdir bisa berbicara. Setelah melalui fase ini, kamu akan menyadari bahwa hidup bukan lagi tentang kecepatan, melainkan tentang kedalaman. Banyak orang mengejar waktu, mengejar target, mengejar pencapaian, tapi lupa mengejar makna.
Jiwa yang terpilih tidak lagi puas dengan sekedar sukses secara materi. Ia butuh sesuatu yang lebih dari itu. Ketenangan batin, kepastian arah, dan koneksi yang jujur dengan Tuhan. Oleh karena itu, fase menyendiri ini menjadi pondasi penting. Disinilah kamu akan mulai mengenal Tuhan bukan sebagai konsep, tapi sebagai pengalaman batin yang nyata. Kamu akan mulai berbicara pada Tuhan bukan hanya dengan doa formal, tapi juga dengan renungan, keheningan, bahkan air mata. Dan ketika kamu mulai merasakan bahwa setiap kesunyian yang kamu alami itu ternyata adalah ruang suci untuk berdialog dengan Tuhan, maka kamu tidak akan lagi takut sendiri. Justru kamu akan mulai merindukan momen-momen itu. Momen ketika kamu duduk diam, menatap langit, dan berkata dalam hati, "Aku tahu engkau di sini." Di titik ini, kamu tidak akan lagi merasa bahwa takdir itu sesuatu yang datang dari luar. Tapi kamu akan mulai merasakan bahwa takdir adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam, sejalan dengan getaran jiwa yang semakin dekat dengan Sang Pencipta. Ketika kamu sudah mulai merasakan kedamaian dalam kesendirian, biasanya tanda-tanda kecil akan mulai muncul dalam kehidupanmu sehari-hari. Tanda-tanda ini bukan hal besar yang mencolok, tapi justru sangat halus. Mungkin kamu akan menemukan kalimat dalam buku yang tiba-tiba terasa sangat mengena. Mungkin kamu akan mendengar lagu yang liriknya seolah berbicara langsung kepadamu. Mungkin kamu akan bertemu seseorang yang mengucapkan sesuatu yang membuatmu merenung sepanjang hari. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa semesta sedang mulai menyelaraskan diri dengan frekuensi barumu. Jiwa yang terbangun akan mulai melihat keajaiban dalam hal-hal kecil. Karena keajaiban tidak selalu hadir dalam bentuk mujizat besar. Ia seringkali hadir dalam detil-detil yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang jiwanya sedang terjaga. Maka ketika kamu mulai merasa hidup menjadi lebih bermakna, walaupun tidak ada yang berubah secara kasat mata, ketahuilah bahwa itu adalah sinyal kuat bahwa kamu sedang bersiap menuju takdirmu yang baru. Jangan abaikan tanda-tanda kecil itu. Catatlah, renungkan, karena dari sanalah biasanya arah mulai dibuka. Tuhan bekerja dalam kehalusan, dan hanya mereka yang menenangkan hatinya yang mampu menangkap getaran ilahi itu. Maka jagalah hatimu tetap tenang, tetap bersih, tetap terbuka. Banyak orang mengira bahwa perubahan besar dalam hidup hanya terjadi ketika sesuatu yang drastis terjadi, seperti kehilangan, kecelakaan, atau keberuntungan luar biasa. Tapi bagi jiwa yang terpilih, perubahan justru sering dimulai dari perubahan batin yang tidak bisa dijelaskan. Kamu mulai merasa bahwa kamu tidak bisa lagi hidup seperti dulu. Kamu tidak bisa lagi pura-pura bahagia. Kamu tidak bisa lagi menahan suara dalam dirimu yang ingin bebas. Dan semua ini dimulai bukan dari luar, tapi dari dalam. Maka jangan tunggu keajaiban dari langit. Keajaiban sejati adalah ketika kamu mulai memilih untuk hidup selaras dengan suara hatimu sendiri. Ketika kamu tidak lagi menukar ketenangan dengan pengakuan sosial. Ketika kamu tidak lagi takut kehilangan relasi, status, atau identitas demi menjadi dirimu yang paling jujur. Ini adalah keberanian spiritual. Dan keberanian seperti ini hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalani jalan yang lebih dalam. Kamu bisa saja terlihat biasa di mata dunia, tapi jiwamu sedang menjalani transformasi besar. Maka jangan remehkan proses ini. Tidak sebuah orang diberi kesempatan seperti ini. Jika kamu sedang menjalaninya, berarti kamu sedang disiapkan untuk menerima takdir yang lebih tinggi. Dan itu adalah kehormatan yang luar biasa. Setelah semua tanda-tanda itu muncul, kehampaan, ketidakcocokan, dan dorongan untuk menyendiri, biasanya akan muncul satu fase yang sangat penting, fase kepercayaan. Di titik ini kamu belum tahu kemana hidupmu akan menuju. Kamu belum melihat jelas masa depanmu, tapi kamu mulai belajar percaya. Kamu mulai merasa bahwa meskipun semuanya belum jelas, kamu tidak sendirian. Meskipun kamu belum tahu hasil akhirnya, kamu mulai yakin bahwa ini semua bukan tanpa alasan. Inilah yang disebut dengan iman, percaya pada hal yang belum terlihat. Dan ketika iman itu mulai tumbuh, kamu akan mulai merasakan kedamaian. Kedamaian yang tidak datang dari kepastian luar, tetapi dari kesadaran bahwa Tuhan sedang memimpin hidupmu. Ini bukan pasrah buta, ini adalah penyerahan yang sadar.
Kamu tetap berusaha, kamu tetap berjalan, tapi kamu tidak lagi cemas. Karena kamu tahu ada tangan Tuhan yang membimbing langkahmu. Dan dalam keadaan seperti ini, kamu tidak akan mudah goyah. Karena kekuatanmu tidak lagi datang dari dunia luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan ketika seseorang telah sampai pada titik ini, maka tidak ada kekuatan di dunia yang bisa menghentikan takdir baik yang akan datang kepadanya. Karena dia sudah sejalan dengan arah semesta. Dalam proses ini, kamu juga akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu kamu anggap penting, ternyata tidak lagi kamu perlukan. Kamu mulai melepaskan banyak beban. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu sadar bahwa kamu tidak perlu membawa semua hal dalam perjalanan ini. Kamu mulai menyeleksi hubungan, kamu mulai menyederhanakan gaya hidup, kamu mulai berhenti berlari dan memilih untuk berjalan dengan sadar. Ini bukan kemunduran, ini adalah transformasi. Jiwa yang sedang tumbuh tahu bahwa bukan kecepatan yang penting, tetapi keaslian. Maka ketika kamu mulai meninggalkan hal-hal yang membuatmu merasa palsu, itu pertanda bahwa jiwamu sudah siap menyambut kehidupan baru. Kamu akan melihat bahwa ada ruang yang mulai terbuka. Ruang untuk hal-hal yang benar-benar sejalan dengan tujuan jiwamu. Dan dari sanalah takdir akan mulai masuk. Tidak dengan ledakan besar, tetapi dengan arus tenang yang membawamu ke tempat yang tepat. Tempat yang tidak hanya cocok secara lahiriah, tapi juga menyentuh kedalaman batinmu. Ini adalah kehidupan yang ditata ulang, bukan oleh keinginan ego, tapi oleh kebijaksanaan jiwa. Dan hanya mereka yang berani melepaskan yang bisa menerima versi hidup yang lebih tinggi. Mungkin sekarang kamu sedang berada di salah satu fase dari 3 tanda ini. Mungkin kamu sedang merasa kosong, atau merasa tidak cocok lagi dengan lingkunganmu. Atau mungkin kamu sedang sangat ingin menyendiri. Apapun fase yang kamu alami, percayalah bahwa semua itu bukan tanpa makna. Semua itu adalah sinyal yang dikirim oleh semesta, agar kamu tidak lagi tidur dalam kenyamanan palsu. Jiwa yang terpilih akan terus digugah sampai ia bangun sepenuhnya. Dan ketika ia bangun, ia tidak bisa lagi hidup seperti dulu. Ia akan mencari makna, mencari Tuhan, mencari kebenaran sejati yang tidak bisa dibeli atau dipinjam dari orang lain. Dan dalam pencarian itu, ia akan menemukan bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan hanya menunggu kita berhenti sejedak dari semua kebisingan dunia. Maka ketika kamu merasa semua hal di luar mulai berantakan, bisa jadi itu adalah cara Tuhan menyuruhmu untuk kembali ke dalam, kembali ke pusat jiwamu, kembali ke tempat di mana kamu bisa mendengarnya dengan jernih. Di sanalah takdirmu sedang dipersiapkan, di sanalah hidupmu sedang ditata ulang. Dan ketika waktunya tiba, semuanya akan terasa sangat masuk akal. Tapi untuk saat ini, cukup percaya, cukup hadir, cukup siaga. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa harus ada rasa hampa, rasa tidak cocok, dan dorongan untuk menyendiri sebelum takdir berubah? Mengapa perubahan takdir tidak datang dengan cara yang lebih menyenangkan, yang lebih mudah dimengerti dan diterima? Jawabannya adalah karena jiwa manusia tidak bisa langsung menerima cahaya besar tanpa sebelumnya dikosongkan dari beban-beban lama. Bayangkan seperti gelas yang penuh dengan air keruh. Jika Tuhan ingin mengisinya dengan air murni, maka gelas itu harus dikosongkan terlebih dahulu. Proses pengosongan inilah yang sering kali terasa menyakitkan, karena kita harus merelakan rasa nyaman yang sudah lama kita peluk. Kita harus melepaskan identitas yang selama ini kita banggakan. Tapi, jika kamu sabar, jika kamu tidak terburu-buru, kamu akan melihat bahwa semua pengosongan itu ternyata membuka ruang untuk sesuatu yang jauh lebih indah dan lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Karena Tuhan tidak akan mengambil sesuatu darimu, kecuali yang ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka, ketika kamu mulai merasa tidak nyaman dengan hidupmu yang sekarang, jangan langsung berpikir bahwa kamu gagal. Bisa jadi, itu tanda bahwa hidupmu yang lama memang sudah selesai, dan hidup baru sedang menunggumu di ujung keberanianmu untuk berubah. Perjalanan spiritual seperti ini memang tidak mudah dijelaskan kepada orang lain. Tidak semua orang akan mengerti bahwa kamu sedang menjalani proses sakral yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kamu akan menemukan bahwa bahkan orang-orang terdekatmu pun mungkin tidak mampu memahami apa yang sedang kamu alami. Mereka akan menilai perubahanmu sebagai krisis, padahal ini adalah kelahiran kembali. Dan di titik ini, kamu perlu belajar untuk menerima bahwa tidak semua orang akan berjalan bersamamu sampai akhir. Beberapa akan pergi, beberapa akan menjauh. Bukan karena mereka jahat,
tapi karena kamu sedang naik ke tingkat yang tidak bisa semua orang ikuti. Jiwa yang sedang bertumbuh harus belajar melepas dengan ikhlas, karena di setiap fase kehidupan, Tuhan akan menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan jiwamu saat itu. Dan ketika kebutuhan itu berubah, orang-orang pun akan berganti. Ini bukan kehilangan, ini adalah aliran. Ini adalah bagaimana hidup menjaga keseimbangannya. Maka daripada kamu berusaha keras mempertahankan semuanya, cobalah untuk percaya bahwa semua yang pergi memang sudah selesai tugasnya. Dan semua yang datang akan datang pada waktunya. Tugasmu hanya satu, jujur kepada dirimu sendiri dan setia pada perjalanan jiwamu. Ada satu hal yang sangat penting untuk kamu pahami dalam perjalanan ini, yaitu bahwa kamu tidak perlu terburu-buru untuk kembali normal. Banyak orang yang merasa aneh atau bahkan bersalah ketika mereka berubah. Mereka merasa bersalah karena tidak lagi antusias terhadap hal-hal yang dulu mereka cintai. Mereka merasa berdosa karena mulai menarik diri dari lingkaran sosial. Mereka merasa seolah-olah ada yang salah dengan diri mereka. Padahal tidak ada yang salah. Yang salah adalah standar yang dipakai untuk menilai pertumbuhan jiwa. Kita hidup di dunia yang mengagungkan kesibukan, pencapaian, dan konektivitas sosial. Tapi pertumbuhan jiwa tidak selalu tampak aktif di luar. Ia seringkali berlangsung dalam diam, dalam hening, dalam kesendirian. Maka jangan paksa dirimu untuk menjadi seperti dulu. Jangan paksa dirimu untuk kembali ke versi lama hanya demi membuat orang lain nyaman. Jika jiwamu sedang berproses, maka beri ia waktu. Percayalah, semua akan kembali seimbang. Dan kamu akan kembali bisa tertawa, bercanda, bekerja, dan berinteraksi. Tapi dengan kesadaran yang jauh lebih tinggi. Kamu bukan kehilangan dirimu. Kamu sedang pulang ke dirimu yang sebenarnya. Dan itu adalah perjalanan paling penting dalam hidup siapapun. Banyak orang mencari makna hidup melalui pencapaian luar, gelar, pekerjaan, hubungan, kekayaan. Tapi seiring waktu akan datang momen ketika semua itu terasa tidak cukup. Kamu bisa memiliki semuanya, tapi tetap merasa hampa. Dan disitulah perjalanan spiritual dimulai. Jiwa akan mulai memberontak dari segala sesuatu yang bersifat dangkal. Ia akan mencari makna sejati. Makna yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa dibuktikan secara sosial. Dan biasanya ketika jiwa sudah sampai pada titik ini, hidup akan mulai mengguncang fondasi luarnya. Segalanya bisa berubah, pekerjaan, hubungan, arah hidup. Bukan karena hidup kejam, tapi karena Tuhan ingin kamu menemukan fondasi yang lebih kuat. Fondasi yang tidak tergantung pada dunia luar, tapi bertumpu pada koneksi batin dengannya. Maka ketika hidupmu mulai bergeser dan kamu merasa tidak stabil, jangan langsung menganggapnya sebagai bencana. Justru bisa jadi itu adalah cara Tuhan meruntuhkan tembok-tembok yang selama ini membatasi pertumbuhan jiwamu. Dan dari puing-puing itu, kamu akan mulai membangun ulang kehidupan yang lebih sesuai dengan dirimu. Kehidupan yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bermakna. Karena hanya kehidupan seperti itulah yang mampu menampung takdir tinggi yang Tuhan siapkan untukmu. Selama proses ini, penting bagi kamu untuk tidak hanya fokus pada apa yang hilang atau berubah, tapi juga mulai memperhatikan apa yang muncul. Karena seiring kamu melepaskan versi lama dirimu, akan muncul sinyal-sinyal kecil dari versi baru dirimu. Kamu akan mulai tertarik pada hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kamu perhatikan. Mungkin kamu jadi lebih tertarik membaca buku spiritual, mendengarkan ceramah yang menginspirasi, atau berjalan sendirian sambil merenung. Ini bukan kebetulan, ini adalah panggilan dari dalam. Jiwa sedang menunjukkan arah barunya, dan semakin kamu mendengar, semakin jelas arah itu akan terlihat. Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Karena biasanya takdir tidak datang sekaligus. Ia datang dalam potongan-potongan kecil yang jika kamu rangkai dengan kesabaran dan kesadaran akan membentuk peta kehidupan yang sangat dalam dan bermakna. Maka mulailah peka terhadap perubahan minatmu. Amati apa yang membuat hatimu tenang. Dengarkan intuisi yang perlahan menjadi lebih kuat. Karena di sanalah Tuhan berbicara. Bukan melalui suara keras, tapi melalui desir halus di dalam batinmu. Dan semakin kamu setia pada desir itu, semakin kuat pula langkahmu menuju takdirmu yang baru. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang dipanggil pulang ke dirimu sendiri. Saat kamu mulai mendengarkan intuisi kamu akan merasakan bahwa hidup mulai terasa lebih mengalir. Mungkin tidak semua jawabannya langsung terlihat, tapi anehnya, kamu tidak lagi merasa terlalu cemas. Kamu mulai merasa damai walaupun tidak tahu arah pastinya. Ini bukan karena hidupmu sudah sempurna, tapi karena kamu mulai hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam.
dan itu membuat semuanya terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi mudah terombang-ambing oleh opini orang lain. Kamu tidak lagi panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Karena kamu tahu, ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mengatur hidupmu. Dan kekuatan itu tidak akan pernah menyesatkanmu. Mungkin kamu belum sepenuhnya sembuh dari luka-lukamu. Mungkin kamu belum sepenuhnya paham kemana tujuan akhir perjalanan ini. Tapi, jika kamu mulai merasa tenang dalam ketidaktahuanmu, itu tandanya kamu sudah semakin dekat dengan pusat jiwamu. Kamu sudah mulai hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kamu hidup selaras, maka hidup akan membawamu ke tempat yang seharusnya dengan cara yang tidak selalu kamu mengerti, tapi selalu kamu rasakan sebagai benar. Ini adalah tanda bahwa kamu siap menerima takdir baru yang selama ini sudah menunggumu. Ketika kamu sampai di titik ini, biasanya akan ada rasa syukur yang perlahan tumbuh. Bukan karena semuanya sudah sesuai harapanmu, tapi karena kamu mulai menyadari bahwa segala hal yang kamu alami, bahkan yang paling menyakitkan, ternyata punya peran penting dalam membentukmu. Kamu akan melihat bahwa setiap kehilangan, setiap penolakan, setiap luka adalah bagian dari proses pengosongan yang Tuhan lakukan agar kamu bisa diisi kembali. Kamu akan mulai memahami bahwa kamu tidak akan bisa menjadi dirimu yang sekarang tanpa semua pengalaman itu. Dan dari pemahaman itu, lahir rasa syukur yang tulus. Rasa syukur bukan hanya karena hal-hal baik, tapi juga karena hal-hal sulit yang ternyata menyelamatkanmu dari versi hidup yang tidak sesuai. Ini adalah bentuk kedewasaan spiritual. Ketika kamu bisa berkata, "Aku tidak ingin mengulang luka itu, tapi aku bersyukur karena dari sanalah aku tumbuh." Jiwa yang bisa bersyukur dalam proses, bukan hanya dalam hasil, adalah jiwa yang siap menerima kehidupan tingkat lanjut. Dan di titik ini, kamu akan mulai melihat bahwa takdir bukan tentang mendapatkan sesuatu, tapi tentang menjadi seseorang. Seseorang yang lebih bijak, lebih dalam, lebih sejalan dengan cahaya ilahi yang sejak awal sudah tertanam dalam dirimu. Dan, jika kamu merasa sedang mengalami salah satu dari tanda ini, jangan anggap remeh. Duduklah tenang, dengarkan, rasakan, dan jujurlah kepada dirimu sendiri. Apakah kamu siap menerima perubahan besar yang Tuhan siapkan untukmu? Jika ya, maka katakan itu dengan keyakinan. Tuliskan di komentar sebagai komitmen. Aku siap menerima perubahan besar yang Tuhan siapkan untukku. Kata-kata itu bukan hanya pernyataan, tapi getaran. Ia akan menyebar. Ia akan membuka jalan. Karena saat kamu menyatakan kesiapanmu, semesta akan bergerak. Tuhan akan menata ulang jalur hidupmu, dan takdir barumu akan segera menghampirimu. Ketika kamu sudah menyatakan kesiapanmu untuk menerima perubahan besar dari Tuhan, maka bersiaplah untuk sebuah fase hidup yang akan mengguncang kenyamananmu. Ini bukan berarti kamu akan langsung melihat keajaiban yang luar biasa atau perubahan yang dramatis dalam waktu singkat. Justru, yang sering terjadi adalah kamu akan diuji lagi. Ujian itu bisa datang dalam bentuk keraguan, konflik batin, atau bahkan kehilangan yang tidak kamu duga. Tapi di balik semua itu, ada satu pelajaran penting. Tuhan ingin tahu seberapa sungguh-sungguh kesiapanmu. Apakah itu hanya kata-kata di bibir atau benar-benar keyakinan dalam hati? Fase ini disebut oleh banyak ulama dan sufi sebagai proses penyaringan jiwa, di mana kamu tidak hanya diuji secara mental, tapi juga secara spiritual. Kamu akan dipisahkan dari hal-hal yang tidak lagi mendukung pertumbuhan jiwamu. Bahkan, kamu bisa merasa seperti semua hal yang pernah kamu bangun hancur satu persatu. Tapi jangan takut, karena ketika Tuhan menghancurkan sesuatu, itu bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk membuka ruang bagi sesuatu yang lebih sesuai dengan dirimu yang baru. Maka, tetaplah berserah, tetaplah jujur, dan tetaplah melangkah. Karena semakin berat ujiannya, semakin besar hadiah yang Tuhan siapkan di baliknya. Di tengah proses perubahan itu, ada satu hal yang sangat menentukan keberhasilanmu melewati semuanya. Kejujuran terhadap diri sendiri. Banyak orang gagal bertumbuh bukan karena mereka tidak mampu,
Tetapi karena mereka tidak jujur, mereka masih pura-pura bahagia, pura-pura kuat, pura-pura baik-baik saja. Padahal di dalam mereka sedang retak, lelah, dan butuh jeda. Ketika kamu berani jujur kepada dirimu sendiri, kamu sedang membuka pintu penyembuhan. Karena tidak ada penyembuhan tanpa kejujuran, dan tidak ada kejujuran tanpa keberanian. Maka, jika kamu merasa sedang dalam proses yang melelahkan, akui itu. Jika kamu merasa kecewa, bingung, atau takut, jangan tolak perasaan itu. Hadapi mereka dengan kasih. Karena perasaan-perasaan itu bukan musuhmu. Mereka adalah sinyal dari jiwamu yang ingin didengarkan, dipahami, dan dipeluk. Semakin kamu menghindar, semakin lama kamu terjebak. Tapi semakin kamu berani menghadapi, semakin cepat kamu tumbuh. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi sempurna, tapi Dia meminta kita untuk jujur. Jujur bahwa kita butuhnya, jujur bahwa kita tidak selalu kuat. Dan justru dari kejujuran itulah pertolongannya datang. Bukan untuk orang yang berpura-pura, tapi untuk orang yang benar-benar mau berubah dari dalam. Dalam perjalanan pulang ke diri sendiri, kamu juga akan belajar tentang pentingnya memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang lain yang pernah menyakitimu, tapi juga memaafkan dirimu sendiri. Karena tanpa sadar, banyak dari kita yang memikul beban rasa bersalah selama bertahun-tahun. Kita menyalahkan diri karena keputusan yang salah, karena hubungan yang gagal, karena kesalahan masa lalu. Dan beban itu membuat kita sulit bertumbuh. Tapi hari ini, cobalah lepaskan. Cobalah peluk dirimu sendiri. Katakan dalam hati, aku sudah melakukan yang terbaik dengan kesadaran yang kumiliki saat itu. Karena memang seperti itulah hidup bekerja. Kita tidak lahir dengan kebijaksanaan. Kita mendapatkannya dari luka. Dan kalaupun kita pernah jatuh, itu bukan aib. Itu adalah bagian dari proses menjadi manusia seutuhnya. Maka berhentilah menghukum diri sendiri. Kamu tidak bisa membangun masa depan yang damai jika kamu terus menghuni masa lalu yang penuh luka. Maafkan dirimu. Hargai setiap usahamu. Dan bersyukurlah karena kamu masih di sini, masih hidup, masih bernafas, dan masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Memaafkan diri sendiri bukan berarti lupa, tapi berarti berdamai. Dan dari damai itulah muncul ruang untuk menyambut takdir yang baru, dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih luas. Setelah kamu belajar memaafkan diri sendiri, pelajaran selanjutnya adalah tentang melepaskan kontrol. Ini mungkin menjadi pelajaran yang paling sulit bagi banyak orang, karena selama ini kita diajarkan untuk mengatur segalanya, masa depan, relasi, pekerjaan, bahkan perasaan orang lain. Tapi dalam perjalanan spiritual, kamu akan sampai di titik di mana kamu sadar bahwa kamu tidak bisa mengendalikan semuanya. Kamu hanya bisa mengendalikan niat dan usahamu. Hasilnya, itu bukan kuasamu. Dan justru di sanalah letak kebebasan sejati. Karena selama kamu masih berusaha mengontrol segala hal, kamu akan terus hidup dalam ketegangan. Tapi, ketika kamu mulai belajar berserah, bukan pasrah, tapi berserah dengan sadar, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak pernah kamu temukan dalam pencapaian luar. Berserah bukan berarti berhenti berusaha, tapi percaya bahwa setelah semua yang kamu lakukan, Tuhan akan memberikan hasil terbaik, meski bukan selalu sesuai dengan ekspektasimu. Dalam bahasa spiritual, ini disebut tawakal. Dan orang yang bertawakal akan selalu dalam penjagaannya. Maka jika kamu sedang berada di titik bingung, di persimpangan hidup, atau dalam ketidakpastian yang menakutkan, ucapkan dalam hati, "Aku serahkan segala ini kepadamu ya Allah, tuntun aku." Kalimat sederhana itu bisa menjadi jembatan antara resahmu hari ini dan ketenangan yang selama ini kamu cari. Ketika kamu sudah bisa memaafkan, jujur, dan berserah, maka kamu akan menyadari bahwa hidup bukan lagi tentang berlari mengejar sesuatu, tapi tentang menemukan ritme jiwa. Kita terlalu sering diajarkan untuk cepat sukses, cepat sembuh, cepat kaya. Tapi jiwa tidak bekerja seperti itu. Ia tumbuh dalam irama yang tenang, dalam waktu yang tidak bisa dipercepat. Dan jika kamu memaksanya, kamu hanya akan lelah dan hampa. Maka hari ini, pelajaran terpenting yang bisa kamu pegang adalah hidup tidak harus buru-buru. Kamu boleh berjalan perlahan asalkan kamu jujur dengan arahmu. Kamu boleh istirahat asalkan kamu tidak menyerah. Karena tujuanmu bukan untuk menjadi seperti orang lain, tapi menjadi dirimu yang paling jujur
dan paling utuh. Dan untuk itu, kamu butuh waktu. Maka, hargai prosesmu. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain yang terlihat lebih cepat atau lebih sukses. Karena setiap jiwa punya musimnya sendiri. Dan ketika musim itu datang, kamu akan melihat bahwa semua kesabaranmu tidak sia-sia. Maka, nikmati setiap langkah. Dengarkan nafasmu. Rasakan kakimu menyentuh tanah. Dan katakan pada dirimu sendiri, aku sedang berjalan pulang ke diriku sendiri dan aku tidak harus tergesa-gesa. Karena takdir tidak datang pada mereka yang paling cepat, tapi pada mereka yang paling siap. Ketika kamu hidup dalam ritme jiwa, kamu akan mulai merasakan keajaiban-keajaiban kecil yang sebelumnya tidak kamu sadari. Kamu akan lebih peka terhadap kehadiran Tuhan dalam keseharianmu. Seperti ketika kamu tiba-tiba bertemu seseorang yang memberimu nasihat tepat saat kamu membutuhkannya. Atau saat kamu membaca ayat yang seolah menjawab kegelisahan hatimu. Atau saat kamu merasa tenang padahal masalahmu belum selesai. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk komunikasi dari semesta, dari Tuhan yang selama ini menunggu untuk kamu sadari. Dan kepekaan itu hanya akan muncul ketika kamu hidup dengan kesadaran bahwa kamu tidak sendiri, bahwa kamu selalu dibimbing, dijaga, dan dicintai. Mungkin tidak dengan cara yang kamu harapkan, tapi selalu dengan cara yang kamu butuhkan. Maka jangan anggap enteng keajaiban-keajaiban kecil itu. Catatlah, renungkan, syukurilah. Karena disitulah kamu akan semakin yakin bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Kamu tidak harus tahu segalanya sekarang. Tapi jika kamu bisa percaya bahwa kamu tidak pernah ditinggalkan, maka kamu akan terus melangkah. Dengan tenang, dengan sabar, dan dengan harapan yang selalu tumbuh, meski di tengah gelap. Karena cahaya tidak selalu datang dari luar. Seringkali ia menyala perlahan dari dalam dirimu sendiri. Perjalanan pulang ke diri sendiri juga akan mempertemukanmu dengan tujuan hidup yang lebih dalam. Bukan sekadar mencari nafkah atau mengejar kesuksesan duniawi, tapi menemukan peran spiritualmu di dunia ini. Setiap manusia diciptakan dengan potensi unik dan misi khusus. Tapi banyak dari kita yang kehilangan arah karena terlalu sibuk mengikuti peta orang lain. Padahal, misi hidupmu tidak bisa disalin dari siapapun. Ia harus ditemukan melalui penjarian yang jujur, melalui dialog yang dalam antara dirimu dan Tuhan. Maka ketika kamu mulai merasa ada panggilan dari dalam, entah untuk membantu orang lain, menciptakan sesuatu, menyembuhkan, mengajar, atau sekadar menyebarkan kebaikan, jangan abaikan itu. Karena bisa jadi itu adalah sinyal dari jiwamu yang ingin hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Dan ketika kamu menjalani hidup sesuai misi jiwamu, kamu akan merasakan kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh uang, status, atau pujian. Kamu akan merasa pulang meski sedang bekerja. Kamu akan merasa utuh meski tidak sempurna. Dan kamu akan merasa cukup meski tidak memiliki segalanya. Karena jiwa yang hidup sesuai misinya tidak butuh validasi luar. Ia sudah damai dengan dirinya sendiri. Dan dari damai itu, ia memberi cahaya bagi dunia. Dalam proses menuju tujuan hidup spiritualmu, akan ada godaan untuk kembali ke pola lama. Pola hidup yang sibuk, penuh distraksi dan dangkal. Karena dunia ini dirancang untuk membuat kita lupa siapa kita, lupa apa tujuan kita, dan lupa kepada siapa kita harus kembali. Maka sangat penting untuk menciptakan ritual harian yang menjaga kesadaranmu tetap hidup. Ini bisa sesederhana duduk dalam diam setiap pagi, membaca satu ayat Al-Quran dan merenungkannya, atau menulis jurnal rasa syukur. Ritual ini bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Karena tanpa rutinitas spiritual, kesadaran kita akan mudah terkikis oleh hiruk-pikuk dunia. Kita akan kembali menjadi mesin yang bergerak tanpa arah, kehilangan pusat, dan akhirnya kembali merasa kosong. Maka sekarang, buatlah komitmen kecil. Aku akan menyediakan waktu setiap hari untuk kembali ke diriku dan kepada Tuhan. Waktu itu tidak harus lama, tapi harus jujur. Karena dari kejujuran itulah hubunganmu dengan Tuhan akan tumbuh. Dan dari hubungan itu, semua kebingungan akan luruh, semua keresahan akan mereda. Kamu tidak butuh hidup yang sempurna. Kamu hanya butuh kesadaran yang konsisten, dan itu hanya bisa lahir dari ritual harian yang menegaskan siapa kamu sebenarnya dan kemana jiwamu sedang menuju. Semakin jauh kamu melangkah, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi apapun untuk dicintai oleh Tuhan.
Kamu tidak perlu sempurna. Kamu tidak perlu selalu benar. Kamu hanya perlu tulus. Karena Tuhan mencintai ketulusan lebih dari kepura-puraan. Dan ketika kamu hidup dengan ketulusan, kamu akan merasakan cintanya mengalir dalam setiap hal yang kamu lakukan. Kamu akan merasa cukup meski sedikit. Kamu akan merasa tenang meski belum selesai. Ketulusan akan membuatmu bebas dari permainan dunia, bebas dari pencitraan, dari ambisi kosong, dan dari kebutuhan untuk selalu diakui. Hidup dengan ketulusan memang tidak selalu mudah. Kadang kamu akan kalah secara duniawi, tapi percayalah, jiwa yang tulus tidak pernah benar-benar rugi. Karena setiap niat baik, sekecil apapun, akan kembali padamu dalam bentuk keberkahan. Maka hari ini tanamkan dalam hatimu, aku ingin hidup dengan tulus. Tulus dalam bekerja, tulus dalam mencintai, tulus dalam beribadah, tulus dalam memberi. Karena ketulusan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan jiwa. Dan dari ketulusan itulah kamu akan membuka pintu-pintu takdir yang tidak bisa dibuka oleh kepintaran, kekuasaan, atau rencana-rencana manusia. Ketulusan adalah bahasa jiwa, dan Tuhan paling tahu siapa yang benar-benar tulus. Dan akhirnya kamu akan sampai di satu titik refleksi yang dalam, di mana kamu melihat seluruh perjalanan ini seperti potongan puzzle yang perlahan menyatu. Semua rasa hampa, kehilangan, kebingungan, pencarian, tangisan, dan keheningan, semuanya ternyata bukan kesalahan. Mereka adalah bagian dari proses pulangmu, pulang ke Allah, pulang ke dirimu yang sejati. Dan dari titik itu, kamu akan mulai hidup dengan cara yang berbeda, bukan lagi reaktif, tapi reflektif. Bukan lagi mengejar, tapi mengalir. Bukan lagi sibuk menunjukkan siapa dirimu, tapi sibuk menjadi cahaya bagi orang lain. Kamu tidak akan selalu bahagia, tapi kamu akan selalu damai. Kamu tidak akan selalu menang, tapi kamu akan selalu paham makna dari kekalahan. Inilah hidup yang selaras dengan jiwa, hidup yang tidak keras kepala, tapi penuh penerimaan. Dan kalau kamu sampai di titik ini, maka bersyukurlah. Karena artinya kamu sudah sampai di fase hidup yang tidak semua orang berani jalani. Fase pulang ke cahaya. Maka hari ini, tenangkan dirimu. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku telah berjalan jauh. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkanku." Kalimat itu adalah bentuk akhir dari pencarian, dan dari sana takdirmu yang baru akan dimulai dengan cahaya, dengan cinta, dengan kejujuran yang utuh. Sampai di titik ini, kamu akan memahami bahwa perjalanan hidup bukan tentang menemukan sesuatu di luar, tapi tentang mengingat kembali siapa dirimu sebenarnya. Kita semua dilahirkan dengan fitrah, dengan cahaya dan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Tapi seiring bertambahnya usia, dunia mengalihkan perhatian kita. Kita lupa. Kita mengejar validasi, pencapaian, bahkan cinta yang tidak sepenuhnya utuh. Tapi kemudian datang masa-masa sepi, luka atau kehampaan yang mengguncang. Dan dari sanalah kita mulai bertanya, apa yang sebenarnya sedang kucari? Saat kamu mulai menggali pertanyaan ini, kamu sedang kembali ke awal. Awal di mana kamu sadar bahwa dirimu bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, tapi jiwa. Jiwa yang haus akan makna. Jiwa yang rindu kepada Tuhan. Dan ketika kamu menyadari itu, kamu akan berhenti mencari di luar. Kamu mulai memandang ke dalam. Kamu mulai mendengarkan suara hatimu. Kamu mulai menemukan damai di tengah kesederhanaan. Inilah proses mengingat. Proses yang membawa kita dari kesibukan dunia kembali pada kesunyian yang penuh cahaya. Karena sejatinya, kebahagiaan tidak ditemukan di puncak dunia, tapi di dalam diri yang kembali tersambung dengan penciptanya. Maka jangan takut untuk mengingat. Karena mengingat Tuhan adalah jalan pulang yang sesungguhnya, dan semua kelelahanmu akan lenyap saat kamu kembali ke situ. Saat kamu sudah kembali mengingat siapa dirimu dan dari mana asalmu, maka cara pandangmu pun terhadap dunia berubah total. Kamu tidak lagi melihat hidup sebagai kompetisi, tapi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk mengenal, mencinta, dan memberi makna. Kamu tidak lagi memandang orang lain sebagai pesaing, tapi sebagai sesama pejalan yang juga sedang mencari arah pulang. Dan dari sanalah muncul empati. Kamu jadi lebih mudah memahami, memaafkan, dan mendoakan. Karena kamu tahu, semua orang sedang berjuang. Tak peduli seberapa kuat mereka tampak di luar. Setiap jiwa menyimpan luka dan pertanyaan yang tak terlihat. Maka kamu berhenti menghakimi. Kamu mulai memilih kata dengan lebih bijak. Kamu mulai hadir dalam pertemuan dengan lebih sadar. Bahkan kamu mulai menghargai waktu. Bukan karena takut kehabisan, tapi karena sadar
bahwa waktu adalah anugerah yang bisa digunakan untuk mendekat kepada Tuhan. Dunia memang tidak berubah, tapi hatimu berubah. Dan karena hatimu berubah, kamu melihat segalanya dengan mata yang berbeda. Mata yang penuh cinta, mata yang tidak hanya melihat, tapi juga memahami. Inilah tanda bahwa kamu mulai hidup dalam kesadaran spiritual. Dan dari sinilah, kehidupanmu akan membawa manfaat yang tidak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk sekelilingmu. Kamu pun mulai mengerti bahwa hidup yang paling bermakna bukanlah hidup yang penuh sorotan, tapi hidup yang penuh kontribusi. Kamu tidak lagi terpaku pada pengakuan, tapi pada dampak. Bukan lagi tentang berapa banyak yang kamu punya, tapi berapa banyak yang kamu beri. Inilah rahasia dari jiwa-jiwa besar. Mereka tidak sibuk mengejar ketenaran, tapi sibuk menanam kebaikan. Mereka sadar bahwa semua yang mereka punya adalah titipan. Dan karena itu, mereka tidak sombong saat diberi dan tidak marah saat diambil. Jiwa seperti ini lahir dari pengertian bahwa dunia ini hanya persinggahan. Tidak ada yang abadi di sini, kecuali amal yang terus mengalir. Maka ketika kamu mulai merasa cukup dengan sedikit, dan tetap ingin memberi meski sedang tidak punya banyak, itu tandanya jiwamu sudah matang. Kamu telah naik level. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh pujian atau caci maki. Kamu tidak lagi bergantung pada pendapat manusia. Karena kamu tahu, satu-satunya yang benar-benar penting adalah pandangan Tuhan terhadap hatimu. Maka mulai hari ini, hiduplah dengan niat untuk memberi. Tidak harus besar, tidak harus perfect, tapi harus tulus. Karena satu kebaikan kecil, jika datang dari hati yang ikhlas, bisa menguburkan dosa, mengubah hidup orang lain, dan menjadi cahaya yang tak pernah padam, bahkan setelah tubuhmu tiada. Namun kamu juga akan belajar bahwa menjadi baik di dunia yang keras tidak selalu mudah. Kadang kamu akan disalahpahami, diremehkan, bahkan dilukai oleh orang yang justru kamu bantu. Dan itu menyakitkan. Tapi ingatlah, kamu tidak sedang mencari balasan dari manusia. Kamu sedang menanam untuk akhiratmu. Maka jangan biarkan luka dari manusia membuatmu berhenti menjadi baik. Jangan biarkan kekecewaan membuatmu kehilangan hati. Karena sesungguhnya, setiap kebaikan yang kamu lakukan, Tuhan sedang menyaksikannya. Dan Dia tidak pernah lalai. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya. Tapi suatu saat, ketika kamu paling membutuhkan, kebaikan itu akan kembali padamu dalam bentuk yang kamu tidak sangka. Entah dalam bentuk ketenangan hati, keselamatan, atau pertolongan tak terduga. Maka teruslah jadi baik, meski dunia tidak membalasmu dengan baik. Karena dunia memang bukan tempat balasan. Dunia adalah tempat ujian. Tempat untuk membuktikan kualitas hati kita. Dan orang yang mampu terus berbuat baik meski dilukai, adalah orang yang sudah sampai pada kedewasaan spiritual. Jiwa seperti ini sulit ditumbangkan. Ia mungkin menangis, tapi tidak tumbang. Ia mungkin kecewa, tapi tidak kehilangan arah. Karena ia tahu, Tuhan tidak pernah tidur. Dan setiap air mata yang jatuh, karena keikhlasan, sedang ditimbang di langit. Saat kamu semakin dekat dengan Tuhan, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa tidak semua doa harus dikabulkan. Ini adalah pelajaran yang sangat dalam. Kita terbiasa meminta dan berharap, lalu kecewa saat tidak mendapat. Tapi ketika kamu sudah memahami cinta Tuhan yang sesungguhnya, kamu akan paham bahwa ditolaknya doa adalah bentuk perlindungan. Mungkin kamu pernah sangat ingin sesuatu, seseorang, pekerjaan, kesempatan tapi tak kunjung dapat. Dan saat itu, kamu merasa Tuhan tidak adil. Tapi bertahun-tahun kemudian, kamu bersyukur karena doa itu tidak dikabulkan. Karena ternyata, yang kamu minta bisa saja menghancurkanmu jika dikabulkan. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai rahmat dalam bentuk penolakan. Karena Tuhan tidak memberi apa yang kamu mau, tapi apa yang kamu butuh. Maka belajarlah untuk percaya, bahkan saat doamu tidak dijawab. Karena bisa jadi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Atau bisa jadi Dia sedang mengajarkanmu bagaimana caranya berserah sepenuhnya. Dan saat kamu bisa berdoa tanpa mengikat hasil, saat itulah kamu telah mencapai derajat tertinggi dari iman. Yakin pada kasih Tuhan, meski tanpa bukti yang kasat mata. Ketika kamu sudah sampai pada keimanan yang dewasa, kamu tidak lagi gelisah dalam penantian. Kamu mulai menikmati proses sebagai bagian dari hidup yang paling berharga. Kamu tahu bahwa jawaban doa bukan hanya pada hasilnya, tapi juga pada siapa kamu menjadi selama proses menunggu itu. Apakah kamu menjadi pribadi yang lebih sabar,
lebih bijaksana, lebih sadar akan waktu dan kesempatan, karena sejatinya penantian adalah tempat di mana karakter kita dibentuk. Maka jangan anggap penantian sebagai jeda kosong. Ia adalah ruang di mana Tuhan sedang menyiapkan takdir terindah. Dan selama menunggu, jangan hanya diam. Isilah waktumu dengan memperbaiki diri, memperluas ilmu, memperdalam ibadah, dan memperkuat iman. Karena ketika takdirmu datang, kamu akan lebih siap. Seperti petani yang tidak hanya menunggu hujan, tapi juga membersihkan ladang dan menanam benih. Maka bersabarlah dalam proses. Jangan tergesa-gesa. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain, karena takdirmu punya waktunya sendiri. Dan selama kamu tetap berjalan dengan niat yang lurus dan hati yang ikhlas, kamu tidak akan tersesat. Bahkan jika kamu merasa lambat, asal kamu tetap bergerak, kamu akan sampai. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan hamba yang menantinya dengan setia. Dan pada akhirnya, kamu akan memahami bahwa perjalanan ini tidak bisa dijalani sendirian. Kita butuh orang lain, kita butuh komunitas, kita butuh sahabat yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena iman itu naik turun, hati itu mudah terbolak-balik. Maka jangan sombong merasa bisa berjalan sendiri. Temukan orang-orang yang membuatmu lebih dekat pada Tuhan, bukan yang menjauhkan. Temukan ruang-ruang yang menenangkan, bukan yang menekan. Dan jika kamu tidak menemukannya, ciptakan. Jadilah orang yang pertama mengulurkan tangan. Karena terkadang, seseorang tidak butuh nasihat. Ia hanya butuh didengar, butuh dipeluk, butuh diyakinkan bahwa ia tidak sendirian. Jadilah teman seperti itu. Karena dunia sudah terlalu bising dengan orang yang ingin berbicara. Kita butuh lebih banyak yang mau mendengarkan. Dan ingatlah, setiap kebaikan yang kamu tanam dalam interaksi sosial tidak akan hilang. Ia akan tumbuh, bahkan mungkin bukan di hidupmu, tapi di hidup orang yang kamu sentuh. Maka bangunlah relasi dengan niat yang bersih. Jangan jadikan orang lain sebagai alat, tapi sebagai amanah. Karena setiap orang yang hadir dalam hidupmu punya alasan. Dan bisa jadi, melalui merekalah Tuhan sedang menjawab doamu, atau sedang menguji ketulusanmu. Dalam perjalanan ini, akan ada saatnya kamu jatuh lagi. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa kehilangan arah. Akan ada malam-malam gelap ketika kamu lupa jalan pulang. Tapi jangan takut, karena jatuh adalah bagian dari menjadi manusia. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun pernah merasa lemah. Bahkan orang yang paling bijak pernah salah langkah. Tapi yang merendahkan mereka bukan karena mereka tidak jatuh, tapi karena mereka memilih untuk bangkit. Maka jangan biarkan satu kegagalan mendefinisikan seluruh hidupmu. Jangan biarkan satu masa kelam menutupi semua cahaya yang sudah kamu bangun. Bangkitlah, meski pelan. Kembali, meski tertatih. Karena setiap kali kamu memilih untuk kembali, Tuhan menyambutmu dengan cinta yang sama. Tidak berkurang sedikit pun, bahkan mungkin lebih besar. Karena Dia Maha tahu perjuanganmu, Dia tahu air matamu, Dia tahu betapa berat langkahmu. Maka jangan malu untuk kembali. Tuhan tidak pernah lelah menunggumu. Dan selama kamu masih bernapas, artinya pintunya belum tertutup. Bangkit bukan soal membuktikan pada dunia, tapi soal membuktikan bahwa kamu masih punya harapan. Dan harapan itu, jika dijaga dengan doa dan usaha, akan menuntutmu kembali ke cahaya. Karena cahaya itu selalu ada, bahkan dalam kegelapanmu yang terdalam. Sampai akhirnya, kamu akan mengerti bahwa perjalanan ini tidak bisa dijalani sendiri. Kamu akan mengerti bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa dalam kamu merasa. Bukan tentang kecepatan, tapi ketepatan. Bukan tentang pencapaian luar, tapi pertumbuhan dalam. Dan jika kamu bisa menjalani hidup dengan kesadaran seperti itu, maka kamu sudah menang, meski tanpa sorak-sorai. Karena kemenangan sejati adalah ketika kamu bisa tidur dengan damai, bangun dengan syukur, dan menjalani hari dengan hati yang ringan. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan, tidak lagi sibuk mengajar yang tidak pasti. Kamu mulai menghargai detik ini, menghargai senyum ibumu, pelukan anakmu, keheningan pagi, dan kesederhanaan yang dulu kamu anggap biasa. Inilah hidup yang utuh, hidup yang tidak kosong di tengah ramaian, hidup yang tidak dangkal meski tanpa pujian. Dan kalaupun hidupmu tidak pernah sempurna, tidak apa-apa. Karena kesempurnaan bukan syarat untuk bahagia. Yang kamu butuh hanya hati yang jujur dan jiwa yang sadar. Maka peluklah hidupmu hari ini apa adanya. Dengan luka dan pelajaran, dengan tawa dan tangis, dan katakan pada dirimu, aku sudah cukup.
Karena dari rasa cukup itulah muncul rasa syukur. Dan dari syukur lahir kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh dunia manapun. Kini, setelah semua yang kamu lalui, kamu paham bahwa perjalanan ini belum selesai. Tapi kamu sudah jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh dari sebelumnya. Kamu sudah mengenal dirimu lebih dalam. Kamu sudah melihat dunia dengan mata yang berbeda. Dan yang paling penting, kamu sudah merasakan kembali kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Inilah awal dari kehidupan yang sejati, hidup yang tidak hanya dipenuhi oleh aktivitas, tapi juga oleh makna. Tidak hanya sibuk mengejar, tapi juga rajin merenung. Dan kamu tahu, meski badai bisa datang kapan saja, kamu tidak akan sekuat dahulu. Kamu akan lebih tenang karena sekarang kamu punya fondasi. Fondasi spiritual yang tidak bisa digoyangkan oleh dunia luar. Maka jagalah fondasi itu. Rawat hubunganmu dengan Tuhan, teruslah belajar, teruslah tumbuh. Jangan berhenti di sini. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekat, memberi manfaat, dan menjadi cahaya. Jadilah pribadi yang kehadirannya menenangkan, ucapannya menguatkan, dan doaannya melindungi. Karena di dunia yang penuh bising dan kebingungan ini, satu jiwa yang sadar bisa membawa perbedaan besar. Dan kamu bisa menjadi jiwa itu. Maka teruslah melangkah dengan iman sebagai jalan, dengan cinta sebagai bahan bakar, dan kejujuran sebagai kompas pulang.